Kalau dari sambutan salamnya, nampaknya banyak yang belum terima THR. Izin saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Darul Aman, panitia Ramadan, tokoh masyarakat, ayah bunda, bapak ibu serta ananda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sangat bersyukur kita sudah berada di malam ke-20 di bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Semoga malam ini bukan malam terakhir yang kita lalui, dan semoga Ramadan tahun ini bukan pula Ramadan yang terakhir yang kita laksanakan. Semoga ada kesempatan Ramadan tahun depan dalam keadaan yang lebih baik lagi, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin saat itu tidak bertemu lagi orang-orang yang menerima zakat yang disebut dengan mustahik. Yang ada adalah orang yang membayar zakat, namanya muzaki. Pertanyaan saya pada jemaah semua, apakah syariat zakat ini kemudian dihapuskan atau tetap orang membayar zakat, Bapak Ibu? Tetap membayar zakat walaupun udah kaya semua. Aqimis shalah wa atuz zakah. Tak bisa dipisahkan antara sholat dan zakat. Puasa dan zakat fitrah juga nggak bisa dipisahkan. Puncaknya nanti kita membayar zakat. Kita alhamdulillah sudah dapat klarifikasi permintaan maaf video yang banyak beredar kemarin terkait kalau mau maju kita tinggalkan zakat saja. Ternyata kita baru sadar itu rukun Islam. Bapak Ibu, alhamdulillah dulu saya pernah jadi petugas haji. Kalau jemaah itu tidak menunaikan wajib hajinya, itu dia bisa bayar dam, Pak. Bayar dam. Tapi kalau tidak memenuhi rukun hajinya, ulang kan Bu? Ya tahun depan. Kalau reguler, ulanglah 30 tahun yang akan datang. Itu rukun haji, Pak. Pertanyaan saya, macam mana kalau itu rukun Islam? Sementara setiap Jumat ya Pak ya, diingatkan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu apa? Islam itu apa? Ma huwa Islam. Gak bisa syahadat aja. Di situ juga ada sholatnya, kemudian zakatnya, puasanya, dan hajinya. Zakat yang dimaknai harta tertentu, yang dikeluarkan pada waktu tertentu, untuk golongan tertentu. Dan itu wajib, Pak.
Tidak bisa ditinggalkan. Dalilnya mana? At-Taubah ayat ke-103. Adik-adik catat ya. Jadi tema malam ini kewajiban zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah. Saya kira-kira kalau 2029 cocok nggak jadi Menteri Agama nih Pak? Makasih Bu. Semangat betul Ibu. Kalau saya nih Pak, saya bilang sebaiknya undang-undang zakat kita perbarui. Kenapa? Saya coba tadabburi lagi surah At-Taubah ayat 35. Pada saat emas dan perak dipanaskan, lalu disetrikalah dahi, punggung, lambung, dikatakan kepada mereka itu, inilah harta yang dulu kalian simpan, maka rasakanlah azab itu, azab yang pedih itu. Jadi kalau nggak membayar zakat itu disebutkan model azabnya. Nah, kalau saya nih Pak, bukan tinggalkan zakat, tapi himbauan saya, sebaiknya dipenjara orang yang tidak bayar zakat. Setuju Bapak Ibu? Yang benarnya penjara apa diperangi Pak? Kalau kita baca Sirah Nabawiyah gitu. Diperangi Pak. Masa Abu Bakar Siddiq, masa Umar, Utsman, gak bisa ya. Karena zakat ini syariat, rukun Islam, dan manfaatnya banyak sekali. Saya mulai dari belakang dulu ya. Ketika Nabi menerima ayat ini, Nabi membentuk namanya Baitul Mal. Lalu ditugaslah Muaz bin Jabal untuk mengambil zakat itu. Ya Pak. Nah, dana zakat ini terkumpul di Baitul Mal. Maka ketika penaklukan berapa daerah, misalnya nih setelah masa kenabian, para rasidin dan seterusnya, tabiin, itu Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia itu membawa dana dari Baitul Mal. Yang kedua, Salman Al-Farisi menaklukkan Baitul Maqdis membawa dana dari Baitul Mal. Apakah Muhammad Al-Fatih hanya membawa badannya saja, fisiknya saja? Tidak Pak, karena konteks perjuangan itu harta juga. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Maka diambillah dari Baitul Mal. Sehingga tegaklah peradaban Islam yang mulia. Nah itu kan jauh Ustadz. Kita konteksnya di masjid aja gimana? Masjid yang baik, setuju Bapak Ibu ya? Ya. Pertama dia tempat sholat, namanya Baitullah. Yang kedua, tempat orang membayar zakat dan menyalurkan zakat, namanya Baitul Mal. Setuju Bapak Ibu? Iya. Tapi tidak hanya zakat fitrah saja, tapi ada zakat yang benar, zakat mal apa zakat mall nih Pak? Ya. Jadi potensinya rada-rada sedikit Pak. Seharusnya kan banyak, karena orang lebih banyak belanja di mallnya daripada bayar zakatnya. Kan aneh tuh Pak, secara fikih kan, kebun sawitnya luas, propertinya banyak, perdagangan jasanya maju dan seterusnya, emasnya banyak, ya. Emas yang benar ya Bu, 24 karat. Memang sekarang Perbanas bilang ada yang 22 karat tuh, dihitung 85 gram. Tapi ada ibu-ibu tuh, bukan 85 Ustaz, bukan gram, 65 kilo. Dia mau zakatkan suaminya. Gak laku saya bilang. Yang benar tuh 85 gram. Sekarang berapa Bu? 3,1, ada yang bilang 3, sekian. Kita hitung aja lah 3 juta. Jadi kalau 3 juta dikali 85 berapa itu Pak? 255. Nah, Bapak yang punya tabungan 300 juta udah kena tuh Pak 2,5%-nya.
Saya punya pengalaman Bu, kerja di perbankan syariah dulu. Itu yang punya angka atau nominal 1 miliar di Riau ini, itu ribuan orang yang rekeningnya di atas 1 miliar. Saya baru percaya Pak, potensi zakat itu tidak kecil tapi besar. Bayangin tuh Pak, ada 6 juta rupiah. Kalau 10 juta aja orang pegang duit 300 juta, berapa itu? Kalinya itu udah 60 triliun. Mau kita tinggalkan uang itu Pak? Sayang. Sayang, karena pembagiannya itu udah jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat best praktisnya, masjid yang ada Baitul Mal itu, dia bahkan bisa kasih orang modal usaha. Contoh, ini masjid Darul Amal. Ya Pak, setahun. Tapi kalau dibagi pendapatan sebulan, bagi 12. Karena pekerjaan kita nggak semuanya petani Pak. Ada dokter, lawyer, advokat, macam kami dosen. Dapat juga tunjangan. Jadi kalau dosen itu, guru besar itu dapat 30 juta sebulan, keluarkan dulu lah 2,5%-nya. Kalau 21 juta baru 500 ribu. Cuman orang lebih banyak bayar kartu kreditnya Pak. Ini maaf ini, saya ngisi di pengajian pegawai waktu itu. Lemas juga jawab salamnya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bilang dari sambutan salamnya, nampaknya SK-nya masih banyak di bank ini. Tersinggung pegawainya Pak. Kok tahu Ustaz? Iya, lebih dulu belanjanya daripada zakatnya. Padahal nisabnya udah sampai. Gitu Pak. Kecil tuh dibandingkan minum kopi kita, kuliner kita, traveling kita. Ya, kita gampangin zakat itu Pak. Haji gitu juga. Ya. Kapan-kapan lah kita bahas haji Pak ya. Saya bahas zakat dulu malam ini. Saya baru tahu Bu, orang sudah mampu, kemudian dia tidak berhaji, punya waktu, punya uang, matinya macam mati Yahudi dan Nasrani. Nah, uang yang terkumpul tadi, orang datang ke Masjid Darul Amal. Ini saya lihat pengurus Masjid Darul Amal ini orangnya dermawan. Setuju Bu? Kalau sholat zuhur di sini sepertinya AC-nya nggak mati. Jadi dipersilakan jemaah baca Quran, nyaman. Setuju? Dermawan Pak, pengurus masjid. Ada juga pengurus masjid yang pelit Pak, tapi umurnya pendek katanya. Katanya, enggak kata saya. Ya, jadi orang miskin datang ke masjid, bantu. Orang perlu modal usaha, bantu. Ini bukan kata orang Pak. Saya lihat ada orang dibantu masjid Ayanda dari zakat mal terkumpul itu. Dia punya kompetensi, punya keahlian, ya. Ya udah buka bengkel, tapi sholat ke masjid ya. Contoh Masjid Darul Aman ini 5 waktu ya. Mau dia dibina, mau dia didampingi Pak, ada pendampingan. Alhamdulillah Pak, dia nggak punya penghasilan. Kalau nggak punya penghasilan kan berarti fakir kan Pak ya, fakir. Kalau ada penghasilan nggak cukup kan miskin kan ya. Ah, yang fakir tadi dibantu Pak. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang dilakukan Masjid Jogokarian. Ada orang kehilangan kerja, dikasih modal dari Baitul Mal Jogokarian. Sekarang karyawannya 8 orang Pak. 8 orang, tukang las bengkelnya. Pertanyaan saya, dia dibantu dari dana zakat atau pinjol Pak? Halo Bu, ini yang punya pengalaman kayaknya ada renungan malam ini. Dia dipinjam dari pinjol apa zakat? Zakat Pak. Zakat yang bisa nolong kita kaum muslimin ini. Belum kita bicara wakaf. Memang wajib kita keluarkan itu. Kalau enggak kena kita ayat yang setrika tadi. Ya. Dan kalau kita keluarkan, itulah dia maknanya az-ziyadah an-nama al-barokah. Jadi saya punya kenalan dokter spesialis, dia bayar zakat 15 juta tahun Pak, berganti. Zakat itu kan bertumbuh an-nama al-barokah. Sekarang ya, dokter itu bayar zakatnya 25 juta. Kira-kira pendapatannya berkurang apa bertambah? Tapi ingat juga Pak, saya udah bayar zakat Ustadz, tapi kok nggak tambah saldo saya?
Ini bapak-bapak yang di tiang ini kayaknya saldonya banyak nih. Enak betul nyandarnya di tiang. Orang kalau saldonya banyak memang enak nyandarnya. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi, Pak? Jangan yang di tiang tadi, Pak. Sampai di mana tadi, Pak? Benar nggak fokus nih kajiannya? Ya, dibantu dia mustahiknya, kemudian bertumbuh. Nah, tahun depan dokter itu pendapatannya naik, yang dibantunya juga bisa berinfak. Itulah aziyadah an-nama al-barokah itu. Allah yang menggantinya. Kalau sedekah yang dimaksudkan zakat adalah sedekah wajib, maka mana qasa sadaqatul mal? Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ya, tidak mengurangi harta. Tapi orang ragu kalau dia berzakat. Nah, saya sudah berzakat Ustaz, cuman saldo saya nggak bertambah. Saya berdoa ya Bu, mudah-mudahan jemaah Masjid Darul Amal sehat walafiat. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Ibu sakit Bu, begitu Ibu zakat didoakan panitia amil zakat. Besoknya Ibu sehat. Sehat itu rezeki nggak? Saya berdoa mudah-mudahan anak Ibu soleh-soleha. Rabbana hablana minas soleh. Rabbana hablana minas solihin. Ya Bu, saldo Ibu nggak bertambah, tapi anak Ibu ada yang hafiz Quran 30 juz. Satu anak negur saya, Pak, Abi katanya. Kalau orang manggil saya Abi ini berarti kenal lama sama saya, dekat akrab. Saya bilang, Abang ini kan yang dari Rumah Tahfiz Quran ya, salah satu lembaga yang dulu saya pernah diamanahkan ketuanya, Pak. Ya, kan kalau pemerintah buat Basnas, kalau masyarakat organisasi Islam, Ormas buat Lasnas namanya ya. Nah, Muhammadiyah buat Lazismu, NU buat Lazisnu, ada Rumah Zakat, ada Dompet Duafa, PKBU, Agim buat Darut Tauhid dan seterusnya. Ya. Waktu itu saya diamanahkan di Lazismu, Pak. Kita buatlah bantuan untuk penerima itu, programnya Tahfiz Quran untuk duafa. Jadi anak ini Pak belajar di situ 3 tahun, saadah, setoran, hafalannya mungkin lama tak berjumpa Bu. Jadi waktu itu saya berjumpa di sebuah masjid besar dalam ikatan dinas dia. Saya lihat dia sudah pakai seragam. Masya Allah, tabarakallah. Gimana ceritanya nih? Kok sudah pakai seragam? Jadi saya jadi imam nih. Setelah jadi imam tuh ada yang dengarin sebacaan saya. Disuruh ngajar anaknya. Tahsin Quran. Ajarinlah huruf tebal tipis, makhrajul hurufnya, hukum-hukumnya, belajar tajwid lah Bu. Ya. Senang Bapak itu. Gini aja lah. Anak saya sekarang udah pandai baca Qurannya. Kamu coba tes lah. Mudah-mudahan kerjaan Bapak ini ya kamu juga bisa dapatkan nanti. Yang penting kamu semangat belajar sekolah. Ya Bu, lulus dia Bu, jalur hafiz Quran. Alhamdulillah. Saya cuma ingatkan Pak, waktu itu, nah nanti kalau sudah dapat gajinya, tolong ibunya ya. Dia dari keluarga yang kurang mampu Pak. Saya bilang, infak yang terbaik itu ya yas'alunaka maza yunfikun, maka yang pertama fali walidaina, untuk orang tua. Coba Bu ya, sekarang anak yang miskin duafa tadi, yang fuqara wal masakin itu bisa membantu orang tuanya. Saya tanya, program tadi dibuat dari dana apa Pak? Zakat. Dia dibantu dari dana zakat. Merubah posisi seorang dari mustahik menjadi muzaki. Kita yang berzakat dapat enggak pahalanya Bu? Dapat. Setiap huruf yang diajarkan, setiap huruf yang dia murojaah, gitu Pak. Jadi kita periksalah Bapak Ibu, kalau zakat ini memang wajib, ya kan? Tadi contohnya, satu, Ibu ada saldo 300 juta, kena nggak nisabnya? Kalau haulnya sudah setahun kita tabungnya Pak. Jangan-jangan ada yang punya deposito Pak, 800 juta. Nggak dikeluarin zakatnya, siap-siap jadi setrika. Kita punya perkebunan dan seterusnya, kita nggak mengeluarkan zakatnya, siap-siap nanti Pak. Kita hanya mengeluarkan
zakat fitrah saja. Sementara jenis zakat itu ada dua. Pertama zakat mal, kemudian zakat fitrah. Saya berdoa mudah-mudahan ibu semua dimudahkan rezekinya. Kita doa warzuqna wa anta khairul raziqin. Kalau udah mudah rezekinya, lalu kemudian sudah wajib zakatnya, tolong Bapak Ibu keluarkan ya, mumpung kita masih hidup. Sekali lagi ya Pak, kalau wajib haji bisa kita ulangnya. Tapi kalau rukunnya haji, kita mesti ngulangnya. Nah, ada nggak orang yang sudah mati ingin datang lagi untuk bayar zakat? Nggak bisa. Orang tuh minta fa'asadaqah wa aku minas solihin. Kalau ditunda kematiannya, dia bisa bersedekah. Nah, zakat ini sedekah sunat apa sedekah wajib? Sedekah wajib, Pak. Jangan main-main. Orang rajin puasa tak berzakat, neraka juga saya rasa. Orang rajin sholat tapi tidak berzakat, neraka juga yang menyambutnya. Orang rajin haji tapi nggak berzakat, saya rasa berat juga nanti hisabnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masjid Darul Aman juga ada lembaga zakatnya, perpanjangan, Basnas dan seterusnya. Tapi kita perlu luruskan Pak, kalau ada oknum yang bermasalah, jangan bubarkan lembaganya, tapi kita proses oknumnya. Betul Pak? Jangan sampai dibubarkan Baitul Malnya. Kasihan kita ya, karena ini potensi untuk menolong saudara-saudara kita yang memang perlu ditolong. Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan karena di sini ada tulisannya sambil ada emoti senyum. Waktu ceramah subuh Ramadan maksimal 30 menit ya Ustadz katanya. Lembut betul dia. Pakai ya Ustadz gitu ya. Oh ini santapan rohani Ramadan malahan lebih kecil lagi. 20 menit ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan rezekinya dan diberikan kemampuan membayar zakat, menunaikan zakat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.